Bro, gue yakin sekarang lu lagi bingung gimana sih cara memulai workout. Lu mungkin udah cari banyak informasi, lu udah scrolling di TikTok maupun Instagram, dan makin banyak informasi yang lu dapat, bukannya malah ngerti, tapi lu malah makin bingung. Tenang, di video kali ini gue bakal bantu lu riset semuanya dari basic. Kita mulai dari klasifikasi berdasarkan gerakan terlebih dahulu. Ini cukup penting karena sebelum kalian mulai workout, kalian harus tahu dulu basic knowledge-nya dulu. Jadi supaya kalian di tengah-tengah nanti nggak bingung nentuin tujuan workout kalian tuh untuk apa. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan gerakan. Secara garis besar, gerakan tuh cuma dibagi jadi dua. Yang pertama itu compound movement, dan yang kedua itu isolation. Compound movement itu merupakan gerakan yang melibatkan banyak otot-otot besar dan otot-otot bantu. Contoh gerakannya misal deadlift, push up, dips, pull up, squat, dan variasi gerakan lainnya. Yang kedua, isolation. Isolation itu merupakan gerakan yang hanya melibatkan satu atau beberapa bagian kecil otot. Contohnya variasi gerakan curl seperti hammer curl, bicep curl, dan masih banyak lagi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan tujuan. Setelah lo tahu pembagian gerakannya, sekarang lo harus tahu macam-macam tujuan orang lakuin workout. Pertama, strength training. Kalau lo ingin jadi kuat, fokus ke latihan strength. Ini biasanya latihan yang digunakan sama para powerlifter. Jadi lo latihan dengan intensitas yang tinggi dengan beban yang sangat berat, tapi dengan repetisi yang sangat sedikit. Ini cocok buat lo kalau lo pengen jadi powerlifter. Yang kedua, hypertrophy. Hypertrophy ini tujuannya untuk ke looks. Jadi kalau lo pengen jadi bodybuilder atau lo cuma pengen kelihatan badan lo gede dan estetik, lo bisa menggunakan metode latihan hypertrophy, yaitu dengan berbagai macam gerakan, compound movement, dan isolation. Kemudian lo tinggal padukan dengan volume dan repetisi yang tinggi, biasanya 8-15 repetisi. Ini cocok banget kalau lo pengen jadi seorang bodybuilder. Yang ketiga adalah endurance training. Latihan ini bertujuan supaya badan lo bisa tahan lama dan latihan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ada beberapa contoh latihan endurance menggunakan bodyweight yang bisa lo lakukan, misalnya burpees, mountain climber, dan jumping jack. Yang keempat, latihan eksplosif atau latihan power. Latihan ini biasanya dilakukan oleh para atlet-atlet atau para fighter karena mereka fokus ngeluarin tenaga yang gede dalam waktu yang singkat. Beberapa contoh latihannya misalnya snatch, jumping squat, dan lo juga bisa pakai kettlebell swing. Yang kelima, latihan mobility. Latihan ini tujuannya supaya badan lo lebih lentur dan bisa bergerak lebih leluasa. Latihan ini pun bertujuan supaya lo nggak gampang cedera. Beberapa contohnya ada latihan yoga, dynamic stretching, dan foam rolling. Yang keenam, cardio training. Kalau lo mau nafas panjang, jantung kuat, dan mau ngilangin lemak, lo wajib banget masukin cardio training ini dalam program latihan lo. Beberapa contoh latihannya misalnya HIIT training, lari, dan skipping. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi ketiga, yaitu klasifikasi berdasarkan program latihannya. Jadi supaya lu nggak ngelatih otot yang sama tiap hari, atau mungkin lu hajar semua otot lu setiap hari. Yang pertama itu ada yang namanya full body workout. Jadi full body workout ini lu melatih semua bagian otot lu dalam satu hari atau satu sesi. Latihan ini biasanya frekuensinya 3 kali dalam seminggu. Misal set pertama lu latihan back dengan pull up, set kedua lu latihan chest dengan bench press atau dips, kemudian lu lanjutkan set ketiga dengan latihan otot kaki, misal deadlift, squat, atau gerakan-gerakan lain. Kemudian lu lanjutkan set keempat dengan latihan otot core, misalnya lu latihan plank, lu latihan dragon flag, atau latihan otot lainnya. Intinya lu melatih semua bagian tubuh lu dalam satu hari. Jadi program ini biasanya cocok buat lu kalau masih pemula. Program kedua adalah upper lower split. Jadi upper lower split ini biasanya frekuensinya 4 kali dalam seminggu. Contohnya gini, misal hari Senin lu latihan upper, jadi lu latihan semua otot-otot yang berhubungan dengan upper. Misalnya pull up, dips, bench press, push up, dan masih banyak lagi. Di hari kedua, lu latihan lower. Lower intinya meliputi otot core dan otot legs. Misalnya lu latihan squat, deadlift, dan leg press. Yang ketiga adalah PPL atau push pull leg. Jadi ini program yang mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu. Jadi biasanya frekuensi dari program ini itu mereka yang punya waktu 6 kali dalam seminggu. Misal di hari Senin mereka latihan pull, di hari Selasa mereka latihan push, dan di hari Rabu mereka latihan legs. Lu bisa ngerotasiin ini sesuka hati lu. Yang penting dalam satu hari lu latihan gerakan yang berbeda. Jadi misalnya di hari Senin lu latihan pull, ya jangan digabung dengan gerakan-gerakan push. Contohnya di hari Senin gua latihan pull, gerakannya misal lat pull down, pull up, dan gerakan-gerakan rows. Dan hari kedua gua latihan push. Latihan push itu misalnya bench press, dip, push up, chest press. Kemudian di hari ketiga gue latihan legs, intinya gue ngelatih semua gerakan-gerakan yang berhubungan dengan kaki atau lower body.
misalnya leg press, squat, dan deadlift. Jadi sekarang masuk ke yang keempat. Jadi yang keempat ini dinamakan dengan bro split. Bro split ini gampangannya misalkan hari ini gua latihan dada, besok gua latihan back, besoknya lagi gua latihan kaki. Ini hampir sama kayak push pull leg, tapi ini beda banget. Kenapa? Karena di bro split ini kita hanya melatih satu bagian otot per hari. Jadi ini cocok banget buat lu yang pengen jadi bodybuilder dan pengen detailin otot-otot lu. Bro split ini cocok buat siapa? Bro split ini cocok buat lu yang punya waktu luang banyak untuk pergi ke gym, dan buat lu yang pengen jadi bodybuilder, karena latihan kayak gini bisa mendetailkan otot-otot lu. Jadi sekarang kita masuk ke inti videonya. Karena lu udah tahu basic knowledge-nya, langkah pertama adalah tentuin tujuan lu workout itu untuk apa. Misal lu atlet bela diri, lu lebih cocok di latihan eksplosif. Jadi lu tentuin dulu lu workout tuh arahnya kemana. Jadi supaya nanti di tengah-tengah lu nggak bingung. Kemudian langkah kedua adalah lu nentuin program yang mau lu pakai sesuai dengan tujuan lu. Yang ketiga dan yang paling penting adalah take action. Karena percuma lu tahu teori-teorinya, lu tahu ini itu, lu tahu bro split dan macam-macam, lu baca jurnal banyak-banyak, tapi ujungnya lu nggak eksekusi. Tapi ada satu bonus tip dari gua, kalau lu masih pemula, lu bisa mulai dengan pakai full body workout. Karena ini yang dulu gua lakuin waktu masih awal-awal. Lu tinggal cari programnya di YouTube, itu ada banyak, lu tinggal pilih salah satu dan lu lakuin itu selama 3-6 bulan terlebih dahulu.